Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan apakah Ahmadiyah Islam atau bukan Islam. Siapakah yang dapat menentukan seseorang itu Islam atau bukan Islam, dan bagaimana Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini kepada kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, terkadang di media sosial diramaikan oleh seseorang yang dengan semangatnya menyatakan bahwa Muslim Ahmadiyah adalah bukan Islam. Mereka melakukan perdebatan teologis seputar khotaman nabiyin sebagai bukti tuduhan mereka, katanya. 3 alasan yang saya perhatikan dalam pernyataan mereka tersebut adalah: 1. Ini adalah ijma atau kesepakatan umat Islam. 2. Ini adalah fatwa MUI dan ada beberapa negara seperti pada tahun 1974 telah dinyatakan juga oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis, yaitu Pakistan. Yang ketiga, berbagai pernyataan pribadi atau individu di berbagai postingan media sosial, baik Twitter ataupun Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana ketiga hal tersebut yang memiliki otoritas untuk menyatakan Muslim Ahmadiyah adalah bukan Islam? Jika umat seluruh Islam atau parlemen suatu negara atau pribadi, individu yang sangat bersemangat menyatakan Muslim Ahmadiyah non-Muslim atau kafir, bahkan sesat, apakah semua pernyataan mereka itu sudah benar dan tepat? Jawaban atas semua pertanyaan ini adalah tidak benar, tidak tepat, tidak layak, tidak berhak. Karena hanya Allah yang berhak menyatakan seseorang itu Muslim atau non-Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita simak pernyataan Al-Quran Karim yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Artinya adalah orang-orang Arab gurun berkata, kami telah beriman. Dengan kata lain di sini adalah pernyataan pribadi orang-orang gurun Arab akan keyakinan mereka sendiri. Namun apa di dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian telah berfirman, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Artinya adalah, katakanlah kamu belum benar-benar beriman, akan tetapi katakanlah kami telah berserah diri, karena iman yang hakiki belum masuk ke dalam kalbumu. Hal ini terdapat di dalam Quran surah Al-Hujarat surah 49 ayat yang ke-15 dihitung dengan basmalah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pokok bahasan ayat ini perlu kita renungi, kita pelajari, dan kita amalkan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dengan menyatakan bahwa orang-orang gurun Arab ini mungkin mereka berpikir bahwa mereka telah beriman, tetapi keimanan sejati belum masuk ke dalam kalbu mereka. Namun meski demikian, Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khatamman nabiyyin, untuk menyatakan mereka bukan orang Islam. Sebaliknya, mereka dapat mengatakan kami telah menerima Islam atau kami adalah Muslim.
Dengan kata lain, mereka dapat menyebut diri mereka sebagai Muslim, meskipun mereka belum mencapai derajat keimanan yang lebih tinggi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi di dalam kitab suci umat Islam Al-Quran Karim memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam agar berhati-hati mengatakan seseorang itu Muslim atau non-Muslim. Kemudian juga, mari lanjutkan. Kita lihat pernyataan dari Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengajarkan dasar ajaran ini, yaitu ketika tajdid dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau telah memberikan instruksi sebagai berikut, yang mana diriwayatkan dari Hadrat Hujaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tuliskan untukku nama-nama orang yang sudah menyatakan masuk Islam. Maka kami menuliskannya untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1.500 orang laki-laki. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, Kitabul Jihad, bab Kitabatil Imamin Nas. Jadi di dalam hadis ini tidak ada perintah. Tanyakan kepada mereka terlebih dahulu apa yang mereka yakini tentang khataman nabiyyin, atau periksa dulu apakah mereka sudah disunat, atau tanyakan pada mereka terlebih dahulu apa yang mereka yakini tentang Al-Masih yang dijanjikan, dan seterusnya dan seterusnya. Sebaliknya, definisi yang sangat sederhana, jika mereka menyebut diri mereka sebagai Muslim, mereka harus diperhitungkan sebagai Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, lebih jauh dan dalam lagi akan saya sampaikan, di mana dalam menjabarkan definisi seorang Muslim, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya adalah, barang siapa yang melaksanakan sholat seperti sholat kita, dan menghadap ke arah kiblat seperti kiblat kita, serta memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang Muslim. Ia memiliki perlindungan dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah Ta'ala dengan mencederai perlindungannya. Terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, Kitabus Salah, bab Fadli Istiqbalil Kiblati. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menguraikan masalah ini, telah mengajarkan kepada kita bahwa jika seseorang melaksanakan sholat seperti umat Islam lainnya, dia melakukan arah kiblat yang sama dengan umat Islam lainnya, dan dia makan makanan halal yang sama seperti umat Islam lainnya, maka dia itu adalah seorang Islam. Semua ajaran ini memberikan kita batasan yang jelas dalam menentukan siapa yang disebut Muslim atau bukan Islam. Jadi hanya Allah Ta'ala lah yang berhak menentukan Islam atau bukan Islam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dalam pembahasan ini yang dapat kita simpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, ijma atau kesepakatan umat tidak akan sah jika bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang merupakan firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi telah disampaikan. Kedua, tidak ada lembaga atau ormas atau tidak ada pemerintah manapun yang berwenang untuk menyatakan seseorang itu Islam atau bukan Islam. Ketiga, pengguna media sosial tidak memiliki izin untuk menyatakan seseorang itu Islam atau bukan Islam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sangat jelas dan terang bahwa hanya Allah lah yang memiliki otoritas yang menyatakan seseorang itu Muslim atau non-Muslim, atau melalui seseorang yang telah diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala.
Muslim Ahmadiyah bertanya kepada semua orang yang menyatakan Muslim Ahmadiyah adalah bukan Islam, yaitu apakah Allah Ta'ala telah mengungkapkan, Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada Anda dan telah memberitahukan secara langsung bahwa Muslim Ahmadiyah bukan Islam? Pasti dan pasti jawabannya tak ada lain, tidak akan pernah. Tidak ada berhak siapapun. Oleh karena itu, lembaga apapun untuk menyatakan Muslim Ahmadiyah yang telah menyatakan Islam sebagai bukan Islam. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kalbu kita sehingga kita tidak begitu mudah saja ya untuk menyampaikan kepada siapapun yang sudah menyatakan Islam dengan kata cap kepada mereka bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.